Selamat datang di PRK Podcast Remaja Klasik. Hari ini bareng gue Sakti Sudrajat dan juga partner gue Gua Rifki Rwanda, Gua Raka Praditya, Gua Tribambang Gustaro, gua Galang Prasadewo. Yes, hari ini bakal berlangsung seru banget. Kita bakal ngobrolin tentang aesthetic culture Bener banget. yang lagi rame di Instagram, TikTok, dan berbagai platform lainnya. Karena kan sekarang anak-anak muda identik banget dengan gaya main yang culture-culture gitu, yang estetik, ya kan. Mungkin gue tanya dari Rifki dulu kali ya. Rifki, kalau dari lu sendiri, kita kan maksudnya sama-sama 20 tahun ya rata-rata ya, lebih 20 gitu. Lu tipe orang yang suka banget buat OTD nggak? Atau main-main ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip gaul atau culture? kalau gua pribadi ya, sebenarnya gua gak terlalu suka. Nggak terlalu suka nggak? Gak terlalu suka. Tapi gua tetap ngikutin perkembangan yang sekiranya masih di ruang lingkup anak muda. Sabi, contohnya perkembangan yang lu ikutin. Contohnya kayak musik. Musik lu main? Main. Oke. Main musik-musik jadul, musik-musik sekarang itu gua mesti ikutin. Karena pada dasarnya sekarang tuh tren-tren sekarang narik lagi dari yang belakang ya, yang vintage ya. Justru sekarang tuh kan apalagi marak banget skena tuh. Bener. Skena. Jadi musik-musik dulu tuh dibawa-bawa lagi. Oke. Itu kalau dari segi permusikan. Kalau dari kayak tadi tuh gue bahas tentang OTD, outfit atau fashion, lu main nggak dari situ? Outfit gua nggak main. Seadanya aja. Seadanya. Tapi gua tetap ngelihat apa sih? Sisi vintage-nya. Sisi vintage-nya. Oh, tetap lu pelihara gitu ya. Tetap. Cakep. Kalau dari lu, Kak? Oke, kalau dari gua lumayan ikutin juga sama. Oke. Cuma musik gua ikutin juga, gua lebih ke fashion sih sekarang sih. Fashion. Nah. Kelihatan emang dari Kelihatan gaya. ya. Gimana, Kak? Gua ikutin juga baru-baru sih sebenarnya sih. Oh, baru-baru? Baru-baru jatuhnya mah. Oke. Kalau dulu gua masih nggak terlalu pentingin. Oke, cuek lu. Cuek sama. Cuma sekarang kayak seru nih buatin explore. Bener. Nah, kira sekarang lo explore dalam si apa ya? Misal fashion, lo kira nariknya kemana? Gua ke streetwear mungkin ya. Streetwear? Atau Y2K gitu-gitu. Oh itu oke. Tapi hari itu tidak terlalu nyentrik ya, biasanya Iya. kalau ini kan nyentrik kan. Betul. Tergantung occasion aja. Wah, berarti lo lebih ke fashionnya. Fashionnya. Kita bahas lebih lanjut nanti tentang fashion lo. Boleh. Kita geser ke siapa namanya Mas? Tribambang. Bener, sahabat gua, Tribambang. Bang, kalau lu tadi kan Rifki dia lebih ke musik, aesthetic culture-nya ya kan. Mungkin nanti kita bisa lihat Spotify rap-nya dulu. Boleh. Kalau Raka ketahuan dari equipment-equipmentnya, detail-detailnya dia main fashion. Lu Bim? Kalau gua sih fashion ya, yang simple tapi brand lah. Gimana Bim? Jadi gua yang simple tapi ya brand yang gua pakai itu ternama lah. Oh iya, Contoh nih, contoh. jam tangan nih Seiko lah. Lu vintage lu jam tangan lu. Celana ya lokal-lokal aja. Lokal. Kalau baju tuh kayak dipakein Stussy, Rukas gitu. Mewah semua lah, ya, iya. mewah semua. Emang nyentrik lah di situ ya. Tapi emang gua akuin kayak tadi model-model lu sebutin kan jatuhnya limited. Wah, Benar. Nah, berarti juga sinyal HP harus bagus buat keluar-keluar. Menarik, berarti lu tipe yang kalau ini kan streetwear banget, lu lebih ada brandednya ya. Iya, tapi simple lah. Tapi simpel, tetap biar nggak terlalu nyentrik gimana. Kelihatan emang dari jamnya stainless. Kacamata aja deh. Udah lah jawabannya. Lang, lu nariknya kemana Lang? Tadi pada ngomongin fashion ya. Betul. Gua kalau bicara fashion, sebenarnya gua nggak gimana-gimana, cuman ada satu influencer yang sering banget gua tonton kalau nonton tentang fashion. Contoh itu kayak Lukas kan. Jadi dia tuh ya sering banget bikin konten tentang fashion dan gue juga kadang terinspirasi dengan outfitnya dia gitu. Oke. Dia biasanya fashion narik kemana Lang? Fashion seperti apa dia? Dia banyak sih, ada yang formal, ada yang kalau buat nongkrong tuh oke-nya gimana. Oh, dia semua lini main dia? Main dia. Boleh juga. Boleh. Lu banyak ngetik dari doi. Doi. Siapa namanya tadi? Lukas kan. Lukas Khan. Lukas Khan. Orang India ya. Kan ya. Ada kan. Kalau gue sebenarnya kalau fashion gue nggak terlalu ikutin banget. Gue selalu pakai kalau tadi beda tuh ya. Kalau
Bang, lu main di yang branded yang luar-luar gitu ya, yang lokal tadi ada Rukas kan. Nah, gua kasih tau aja, kenapa namanya Rukas? Karena ownernya adalah Rudin Castor. Gua kasih tahu. Ilmu lagi aja. Ilmu. Kayak makanya nggak tahu. Gua biasanya, soalnya gua kalau ilmu baru. Soalnya gua outfit gua juga main di lokal. Tapi benar kayak tadi Rifki gua juga main cuek sebenarnya. Cuma yang penting gua pakai lokal. Kayak misalnya kalau tadi kan Lukas kan Iya, kalau benar. gue sekarang tuh ada role model gue menurut gue adalah Mohan Hazian. Itu pemilik Tengsong tuh. Iya. Dia sekarang gitu. Nyampe. Iya. Gue dia sih role apa namanya? Ikon gue banget sih, idola gue banget sih. Dari dulu zaman kalau tau ada namanya Jacklot tau gak lo? Tahu. Event Jacklot segala macam. Gue udah ngantri pak. Lu ngantri, Pak? Gue ngantri. Bawa tote bag gitu? Bawa tote EFG baju box cruise. Bener. Tapi gue bloods gitu. Iya. Jadi gue outfit gue lokal lah, makanya sekarang gue juga larinya bajunya ke Insurgent ya kan, ke Tengsong gitu-gitu. Tapi kalau ngomongin tentang outfit kan emang beragam ya. Benar. Maksudnya kayak tadi ada yang main branded, ada yang lu juga punya role model tersendiri, gue juga sama. Sampai ke Raka tadi yang apa namanya main di streetwear gitu. Kalau lu ngeliat fenomena sekarang tentang peroutfitan atau aesthetic culture gitu, orang kan sering banget sekarang main ke suatu tempat, misalnya deh let's say Blok M. Udah pasti foto tuh. Pasti. Udah pasti foto. Kita bahas dari Raka dulu deh, karena kan apa namanya streetwear banget gitu. Oke. Lu tipe yang gitu gak kan? Lu main ke suatu tempat buat aduh gue pengen nyari angle-nya aja. Kalau gue jujur belum sampai sana. Belum. Karena gue ibaratnya masih belum terlalu pede lah. Oke. Kalau di Blok M kan kalau kita lihat nih orang-orang sebelum itu culture. Kaca. Nyampe semua kan. Benar. Jadi kayak aduh minder nih. Kalau ngeliatnya kayak bagus banget ya. Tapi fotonya bener. Iya. Gitu gue. Jadi nggak terlalu yang kayak foto banget, cuma kayak lebih ke apa ya? Buat branding diri aja sih. Oke. Tapi berarti lu belum sampai yang sampai dijadiin konten gitu kali ya? Belum. Karena kan sekarang banyak banget orang follower jadi banyak cuma gara-gara dia suka ke tempat-tempat yang bisa bilang hidden gitu. Yang sabi-sabi itu. Betul. Kayak gitu tuh. Berarti lu belum sampai situ. Betul. Oke, tapi kalau kita lihat sekarang zaman sekarang kan orang baik main ke tempat-tempat yang culture, tempat-tempat yang estetik. Rifki sih kalau gue lihat dari outfitnya enggak ya. Lu main kemana sih Ki? Gue Iya. Berarti ini nongkrong nih? Nongkrong. Iya. Tempat-tempat yang lu kunjungin seperti apa sih? karena gue kebetulan lahir di Pamulang, gede di Pamulang nih. Balik ke Pamulang. Iya, otomatis gue ngikutin culture Pamulang. Culture seperti apa yang dibawa oleh Culture Pamulang? yang di Pamulang itu gini, kayak lu nongkrong, Iya. yang penting ketemu orang. Oke. Iya, lu gak peduli itu di mana. Outfit HP, nggak peduli. Iya, gue sering banget nemuin hidden gems gitu. Hah? Tapi bukan bentuk kafe atau apa, bukan. Untuk apa? Kayak proyek. Proyek ya. Gimana? Proyek. Kan dibungkus gitu tuh. Sama Iya. desainnya. Benar. Sampingnya tuh ada danau. Oh, di situ baru. Gitu-gitu. Berarti nomornya tuh view ya, lebih ke view. Iya, view apa pengalaman sama temen-temennya. Iya, sama Golda kan. Golda kan. Kayak kelupas Golda ya. Oh, tempat-tempat yang kayak gitu ya. Gitu. Emang sih enggak, buat foto sih enggak sih. Iya, Enggak. Tapi emang buat ngobrol kayaknya Buat ngobrol. masih ada tuh. Kenyamanan nih, Pak. Nyaman itu. Iya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata orang yang bisa dibilang ya udah gue seadanya baik. Ini juga yang belum terlalu nyemplung. Gue penasaran dari POV orang yang branded kayak apa. Iya. Harga bajunya 500.000 itu kalau Bener. nongkrong gimana sih? Fenomena estetik culture tempat-tempat yang lo kunjungi itu yang seperti apa, Bi? Gua sih kayak yang FOMO aja ya dari sosmed gitu kayak Napo tuh. Bener. Kopi Tangerang, Kopi Tangerang, terus yang di Menteng. Oh, di Menteng. Kopi Oh. Kina. Kopi Kina itu rame banget kan. Bener, tapi kopi gina rame banget sih. Itu rame banget. Rame banget ya. Tapi panas gak, Bi? Sih dulu. Wah, kalau udah ngalamin kayak wah panas banget, Pak. Wih, panas banget ya? Baju meskipun baju lubernya juga. Oh, tetap panas. Tetap panas. Tapi jatuhnya sayang sih kalau pakai baju branded ke tempat yang kayak gitu loh. Iya, cuman gue nyesuaiin aja sama gue gimana pengen dilihat kayak wah Hype beast. beast. Gimana kan? Tapi berarti kalau
tempat-tempat yang culture, apa segala macem, lu jadi mungkin Lu banget. tadi macam Nako, BSD, Kopi Kina, Selatan, udah lu kunjungin tuh, Udah gua kunjungin. boleh gua akuin. Mesennya apa kopinya? Ya kopi aren paling ya. Pasti. Gue kira orang kalau pakai bajunya branded, mesennya tuh macchiato gitu. Itu bagi ke arah-arah juga loh. Kacau. Kalau lu gimana lah? Lu main ke tempat-tempat seperti apa lo? Jujur kalau gue tuh kalau kafe itu ngikutin temen aja. Misal teman-teman gue tuh sering banget karena deket sama rumah gue di neighborhood. Neighborhood sih ya BSD ya? BSD iya di Panai. Nah kita biasanya di situ doang sih. Tapi itu culture sih gue akuin. Lumayan, view-nya sih enak gitu. Ya kan, dan neighborhood tutup misalnya jam 10, tapi tetap boleh nongkrong sampai Jam jam 1 ini bisa. Karena nggak diangkut kan? Karena nggak diangkut. Bersih-bersihnya. Itu doang sih gue paling kayak ya sisa-sisanya sih di warung-warung kayak Iya. temen-temen gitu. Tapi yang dari tadi gua highlight tempat-tempat paling cuman review doang yang enggak ya. Sekarang tuh identik banget coffee shop ya. Coffee shop. Aja. Coffee shop pernah banget, tapi dikit. Masa lu pamula, lu bilang lu nongkrong di danau. Tapi masih lu nggak pernah kunjungin coffee shop tuh. Pernah lo? Gue sebenarnya menyesuaikan dengan teman juga nih. Ah. Karena di Pamulang tuh kan banyak ada teman yang ya lu ngerti lah. Kastanya beda-beda. Beda-beda kan. Jadi gue kalau misalnya nongkrong yang kastanya mungkin lebih tinggi sedikit nih. Ya. Lu kasih coffee shop tuh. Iya, gue bisa gue. Jadi kembali lagi nyesuaiin sama siapa kita nongkrong. Iya. Tergantung kalau nongkrong yang begini-gini doang, Iya. mungkin bisa di dana. Tapi masa di dana. Temen juga pak, nyesuaiin temen juga pak. Iya. Iya, ayo di media apa di polisi juga itu pinggir-pinggir aja. Polisi tidur. Polisi ada tuh yang di stand. Tahu. Ada itu ya, nyesuaiin aja. Iya. Tapi lu masih bisa nyesuaiin. Masih bisa kok, Masih bisa. Diajak ngemper masih bisa loh berarti. Masih. Seru-seru banget karena fenomena kultur tentang penongkrongan, estetik culture beda-beda. Karena setiap orang punya ranahnya sendiri kan. Iya. Kasta orang duit 20.000 jajan sehari sama gocap beda. Di Bantai Cepel lagi beda gitu kan. Tapi sekarang lagi identik banget orang-orang yang ini lagi rame nih, di Instagram dan juga di TikTok, di sosial media, orang-orang yang bergaya tidak pada kapasitasnya. Oh iya. Misalnya sebenarnya dia keberadaannya itu sebenarnya misalnya ya materinya atau ekonomi cuma segini, tapi gayanya langit. Lu menyikapinya gimana Pak? Kalau gua Boleh. jujur sebenarnya kurang suka. Kurang suka? Orang yang kayak terlalu maksa. Setuju. Soalnya kadang walaupun lu dengan nggak maksa, ada opsi-opsi lain gitu. Betul. Kayak bisa thrifting. Betul. Iya. Seru banget. Karena dapat feel through-nya pas Ya. thrifting, terus juga lu bisa pakai man. Betul. Dengan lu nyari outfit, asal lu tahu lu mau outfit gimana. Betul, dan lebih ada seninya ya, karena lu datang ke tempat-tempat yang bisa bilang gini kan, lu kan nyari tuh kalau gitu kan harus Betul. ini kan negosiasinya. Itu nego sih menurut gua. Apalagi kalau lu di Blok M, ketemu orang nanya outfit lu beli di mana? Thrifting. Karena sekarang influencer aja banyak loh yang ternyata pas ditanya nih bukan beli-beli di mall atau apa, oh gua pasar Senen, thrift deh. Pasar Santa. Bener, pasar Santa, gitu. Itu tuh. Lalu menyikapi orang-orang yang tidak bergaya pada kapasitasnya bagaimana kan? Sebenernya ya, gua kalau temen gua mungkin gua biasa aja sih. Oke. Nggak temen gua cuma ya gimana ya, di satu sisi juga kayak kasihan sih jujur. Iya, malah kita ngeliatnya kasihan ya. Lo kayak ya kapasitasnya agak sesuai sama gayanya kan. Udah termaksa banget lah. Iya. Kalau dari lu Bin, pernah nggak Bin atau punya nggak temen atau kenalan gitu yang bergaya yang tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu? Ada teman SMA. Temen SMA lu gimana Bin? Apanya? Ceritain. Dia dulu suka ada sama sih minjem juga ke gua. Cuma dalam SGG tuh di setir mobil lah. Oh iya, Starboy. Polo kan pakai polo. Jordan dulu ya. Tetap ya. Cuman suka peleter ke gua. Masa? Iya, peleter ke gua. Tapi gayanya kalau di sosmed selalu. Selang update setir mobil dulu.
Oh iya, pergi ke tempat-tempat yang fancy. Makanya Ion kan dia. Tapi lu nyikapi gimana nih? Lu tetap lu kasih, maksudnya lu tahu dia banyak gaya kayak gitu tetap lu kasih. Gue tetap gue kasih, gue nggak kenapa orangnya yang selalu kalau selagi bisa gue bantu. Please, Gue nggak kenapa, padahal gue nggak senang aja tuh kalau setiap punya SG-nya gimana, karena gue bantu. Iya. Kalau gue bisa bantu. Sampai sekarang nggak di MSG gitu atau Enggak, lu udah tidak? terakhir pas kelas 11 udah keluar itu udah nggak minjem lagi, cuman baliknya juga lama. Oh iya, ada 6 bulan. Enggak ada tahun. Itu yang cicil. Kalau misalnya cicil 30 berapa itu sudah minjem dia. Itu cicil. Iya, ini cicil dia. Kalau lu melihat fenomena orang yang seperti itu, Sebenarnya kalau dari POV gue ya gue kurang setuju sama kayak tadi. Cuman untungnya di pertemanan gue sih nggak ada. oke, alhamdulillah ya. Iya dia bergaya sesuai kebutuhannya dia. Nah, Gitu. oke. Walaupun ya gue nggak setuju sih Iya. sama orang-orang yang gayanya selangit Iya. begini. Nggak. Ternyata nggak iya, jadi kesannya maksain. Maksa. Betul. Ki, kalau lu ngeliatnya gimana Ki? Ya kurang lebih sama sih, gua juga kayak menyayangkan aja. Maksudnya, ngapain lu harus ya misalnya contoh bahas soal outfit gitu ya. Betul. Sebenarnya kan pesona kita kan sebenarnya dari sikap. Betul. Nah, ya kan. Iya. Ini malah berlomba-lomba buat Keren-kerenan. Iya, padahal ya ininya. Padahal sebenarnya kita datang cuma ngobrol doang, nggak ada ngobrol sama orangnya kan. Iya, sebenarnya kalau orang datang kan nggak Iya, nggak tanya juga. Iya. Ini pengen buat ditanya berapa gitu. Kecuali ada yang baru bikin aja langsung gini. Iya. Jangan. Ya yang paling benar adalah bergaya sesuai dengan isi dompet ya. Karena sebenarnya menurut gue pribadi dan gue yakin semua di sini juga setuju bahwasannya mau lu punya ranah tertentu, misalnya lu datang ke tempat-tempat yang nggak mahal, tapi kalau emang lu keren mah keren aja. Iya. Jadi semua orang tuh bisa keren pada tempatnya masing-masing, Betul. ya kan? Betul. Kayak gitu-gitu, makanya dianjurkan untuk kita segala macam. Untungnya kayak tadi Galang di lingkup terdekatnya tidak ada. Bang juga sekarang udah nggak lagi, Udah nggak. ya, karena terakhir SMA kan. SMA sampai minjem barang gue juga, motor gue dipinjem. Masa? Motor lu dipinjam? Motor gue dipinjem. Motor. Ada yang tahu nih. Abdul Rizky? Iya, gue gendek. Apa cewek? Kenapa maksudnya harus pakai barang orang lain gitu? Iya. Nggak ngakuin punya dia gitu. Buat jalan sama cewek kali gitu. Gue nggak tahu kalau itu. Cuma ini 2 hari. 2 hari minjem? 2 hari. 2 hari? Rental gitu. Jatuhnya check-in. 2 hari, 2 hari di bensin tapi sama dia. Cuma gue nggak senangnya kalau dia upload SD gitu bukan barang dia. Iya. Betul. Ini satu. Ini malah aku ya. Males bensin di sini paling awas Virtus paling murah ya. Kalau itu Bertahan ya. Takutnya kan. Makanya sedangkan bensin kan ada beberapa motor yang kayak nggak bisa dipakai 90 ya kan. Minimal 92 ya segala macam. Tapi itulah tadi orang tuh beragam ya. Maksudnya fenomena tentang aesthetic culture banyak ngasih perubahan di kita sebenarnya. Kita jadi lebih melek tentang tempat-tempat yang tadi kita nggak tahu. Kita jadi punya knowledge baru tentang hal kok kita bisa pergi ke sini loh. Oh ada rekomendasi tempat yang ternyata syahdu banget nih, sabi banget, enak banget buat dikunjungin. Tapi di sisi lain jadi banyak orang yang bergaya juga, ngerti nggak? Jadi banyak orang yang gaya-gayaan segala macam maksain. Itu kan gue yakin dia mau ke tempat-tempat hidden gem Bim. Itu Ya, bisa jadi, jadi motor. motor. 2 hari tersesat kan. Saking gitunya. Mau secara motornya kan CB ya. Iya. Gue kan motor CB. Ternyata minjem motor gak bisa bawa kopling. Kan panas 2 hari ini. Kacau. Tapi itulah tadi tentang fenomena aesthetic culture kan, yang lagi rame banget segala macam gitu. Profit-an kita udah bahas, ya kan. Tapi kayaknya tadi kan kita pukul rata emang tentang outfit karena emang kayaknya semuanya masuk gitu. Sekarang gue mau tanya satu-satu tentang hal yang emang ranah lu banget. Kita mulai dari Rifki yang dari tadi di awal tuh udah kelihatan. Lu musik banget. Gue musik banget. Musik banget. Musik seperti apa Ki? Yang lu dengerin Ki? Jadul gue sebenarnya. Jadul? Lebih ke rock and roll kalau gue. Rock and roll. Iya. Oke, 90. 90, 80, 70. 70 juga masih dulu. Dengerin gue. Bohemian Rhapsody. Iya. Tahu. Queen. Iya, Zeppelin gitu-gitu gua. Kenapa ini Ki? Kenapa maksudnya kenapa lu malah narik jauh banget di
gitu. Sedangkan kita adalah kelahiran 2005 2004. Sebenarnya dari bocah-bocah pamula juga, SMP gua emang pada demen ngeband kan. Kebetulan orang tua mereka tuh dulunya sempat buat band gitu. Kita jadi ngajarin ke mereka, dan gua kan teman kelasnya nih. Tuh. Gua anjing kayak keren nih. Iya. Gitu. Akhirnya gua FOMO ikutan lah. Cemplung aja gitu. Oh iya. Dan itu ngebawa gua ke outfit juga sebenarnya. Benar. Jadi bawaannya balik lagi ke sana ya. Iya. Oke. Kalau dari lu kan, lu punya scene ini tersendiri gak? Gua kurang lebih sebenarnya musik juga sebenarnya. Musik juga. Gua juga musik fashion tuh masuk sebenarnya. Oke, kalau tadi fashion kita ada bahas streetwear. Iya. Kalau dari lu, kalau musik lu main di sebenarnya Kalau apa? musik gua sebenarnya gua sekarang lagi explore sih. Oke. Tadi nyoba explore ke city pop. City pop. City pop. Ada tuh city pop tuh. Itu masih yang inilah, masih yang awal-awal, masih awal. City pop tahun berapa kan? Tahun-tahun berapa ya? Early 2000. Iya, Early 2000. gitu kan. Oke, lu main di city pop. Main di city pop, sama Apa? rock sih sebenarnya sih. Lu apa tadi? Rock, Rock, lu city pop. Pop sekarang. Coba nih yang hidup gimana? Ada musik ya, kalau gua ke wangian sih. Wangian, Wong parfum. Iya, parfum. Baju brand tapi kagak wangi. Lagunya apa deh? Gua lagi main di John Paul Dolce. Itu bermobil. Rasanya apa, Bim? Woody gak? Woody ada Citrus sih. manis deh, manis. Manis. Manis iya, manis. Oke. Sama SWI, Stronger With You. Wih. Udah baju brand masa. Iya. Maksud parfum yang isi ulang ya? Iya. Aman, Bim. Itu masuk hilang nanti kalau keluar lagi mah. Tapi lu apa namanya wewangian duniawi yang tadi lu Iya. bilang perparfuman, lu ngikutin dalam apa, Bim? Gue udah setahun sih. Setahun? Gue baru setahun. Ya, sejak FOMO kemarin itu kan, gue ikutin tuh akhirnya. Coba kita tes top 3 parfum yang menurut lu terbaik, lu kasih tahu ke teman-teman. Top 3. Tiga parfum yang Sama ya. menurut lu- Ini yang gue punya aja. Iya, Jadi iya, yang boleh gue aja. punya ya. Yang Favorit lo? Favorit gue pertama tuh John Paul sih. John Paul. John Paul bisa. John Nah, Paul. yang kedua ada YSL. YSL. Iya, Gue YSL yang baunya apel. Oke, apa ya? Batai kelihatannya kelihatannya. Terus yang ketiga ada dari Royal Blenero. Royal Blenero. Dari Zimaya. Oke. Bintang deh. Timur Tengah. Gua Soalnya gue suka karena dia lama. Masa? serius. 3 hari. 3 hari. Itu ada parfum atau extended parfum gitu? Extended parfum. Berarti tinggi banget tuh kan. Iya. Berarti lu parfum nggak main di Miniso ya? Gatel deh. Aduh, mampir sosiola. Jangan. Enggak deh. Lu berarti perparfuman. Iya, gue main parfum. Valid gua akuin. Emang pernah foto ke gua WhatsApp parfumnya banyak banget. Iya. Berapa? 10 ada. Ada bikin tergantung occasionnya. Mau kondangan pasti beda kan lu? Iya, beda. Mau main beda, mau jalan beda. Bener-bener. Lu lah, lu main di mana? Jujur kalau gua nggak ada yang brand gua banget, jadi kayak semua sih rata sama sih, kayak contoh parfum gua juga main, tapi nggak semacam dia, Iya. musik, outfit juga sama, Hmm. jadi musik juga. Kalau gua tuh lebih rata aja, jadi nggak ada kayak satu yang apa menonjol banget nggak ada sih. Iya. Tapi kan apa namanya kalau gue lihat karena kita juga relatif dekat temenan segala macam dari semester 1, lu kan musik juga lumayan banyak tuh referensi Iya. gitu kan. Sekarang lagi dengerin musik-musiknya gimana? Gue sih suka banget dengan lagu-lagu melo, nggak tahu Oh, kenapa iya. ya, yang kemarin dulu aja, Iya. suka banget dengan lagu melo. Kayak contoh lagu siapa sih? Kalau yang lokal sih Aziz Hendra aja. Bener, Iya, Aziz Hendra. Indonesia. Sama di Pleasure. Luar. Gue tebak. Apa? Little Caesar. Boleh. Ketara. Iya, berarti Little Caesar tuh gitu. Oke, Oke, sih, Bang. itu musiknya kayak gitu. Tapi lu merata lah ya. Merata, bro. Parfum juga kan lu main. Main, kan? berapa lah. Iya. Waktu itu juga ya udah kita pakai yang ada aja. Yang penting tadi jangan gaya segini, apa namanya, adanya segini gayanya segitu. Iya. Iya. Sama, kurang lebih sama karena gue kalau musik gue lebih ke popang gue. Popang. Gue main di popang. Gue lebih suka dengan musik-musik yang lyrical. Oh. Yang liriknya tuh ngena. Iya. Kan kalau rock and roll kan berarti dia keras kan. Iya. Keras. Di musiknya, di instrumen. Bener.
kalau gue tuh lebih ke musik-musik yang lirikal. Misalnya kalau di Indonesia tuh kalau tuh Efek Rumah Kaca, kayak gitu-gitu tuh, lagu-lagunya Efek Rumah Kaca, lagu-lagunya Jason Ranti. Gue dulu suka itu, cuma sekarang gue udah enggak. Jason Ranti. Pedes tuh ya. Dulu tuh waktu dia ngeluarin lagunya Begini Nadanya Begitu, ada tuh lagunya, gue suka banget. Cuma makin kesini gue kurang suka karena kayaknya dia udah kebawa industri banget lah. Gitu. Tapi gue selalu suka dengan Efek Rumah Kaca sih. Kalau di lokal, kalau luar gue dari dulu gue suka banget Shawn Mendes gitu. Iya, dari gue SD. Itu udah, gue dulu kan kita kan nggak punya Spotify gitu-gitu, Joox ada. MP3 Lagu dari kita download dulu kita nyanyi. Gue study tour kelas 5 SD. Ya kan? Di bis Stitches gue puter ulang karena itu doang lagu gue. Jadi gue download. Ya kan, ya udah Stitches doang. Beneran gue suka itu sama Shawn Mendes sih. Sampai sekarang gue masih dengerin lagu-lagunya, mau dia collab sama siapa gitu segala macam. Gue suka banget sama Shawn Mendes kalau lagu gitu. Berarti itu dia fenomena aesthetic culture, semua orang punya jalannya masing-masing gitu. Iya, Ada yang bermain. Tadi beragam banget. Wewangian, gue akuin. Wewangian, musik ya kan, outfit ya kan, segala macam. Karena pada dasarnya semua orang punya taste masing-masing. Ya kan, silakan dicari taste lu seperti apa, nyamannya seperti apa, silakan diraba, dieksplor. Ya tadi kan lu juga masih eksplor juga untuk musik itu. Benar, ya kan. Jadi silakan dieksplor sebanyak-banyaknya, segede-gedenya segala macam, asal tidak merugikan yang lain. Betul banget. Asal tidak nyenggol sana sini, ya kan? Dan tetap pada kapasitas kita. Sebenarnya semuanya fine aja, ya kan? Seru banget perjalanan dan juga obrolan kita mengenai aesthetic culture di Instagram. Tadi kita udah ngomongin, hari juga di TikTok. Betul banget. Segala macam. Jadi buat semuanya pemirsa jangan lupa buat dengerin lagi PRK. Itu adalah Podcast Remaja Klasik. Cabut.